kan beda selera karena kita beda kota aja, Kak. Bisa jadi Kis juga nggak terbiasa misalnya dibawa ke kota kalian kan. Iya, tiwadak namanya, Kak. Tiwadak. Kis pernah belajar masak khas yang gitu. Kis bisa masak daun ubi tumbuk, daun singkong tumbuk bisa, masak kulit cempedak Kis bisa. Semua itu Kis bisa. Tapi masalah enak dengan enggaknya sih itu masalah selera ya. Karena menurut Kis enak belum tentu menurut orang enak gitu loh, Kak. Kak Saman, nunggu buka puasa silahkan ke akun. Ikam asli sana kah, Kak? Iyo. Aku tuh kan aslinya sebenarnya Kalimantan Tengah, Kak Ai, tapi oleh banyak kawanku orang Banjar, jadi aku ngerti ya bahasa Banjar. Kata Galung, Kak Yetun. Kamu di Duta Mall, nggak di Duta Mall sih, tapi deket rumah Kis dari sana. Kenapa, Kak? Kasih. Intinya Kis tuh deket aja dari Duta Mall itu tempatnya. 5 menit lah. Asal Kis yang bisa makan pasti enak. Menurut Kis sih enak, Kak. Kulit cempedak itu dibuat sayur kuah enak. Kuah pakai santan enak, digoreng pun enak. Terus daun ubi tumbuk pakai santan ataupun enggak, dua-duanya sama-sama enak. Menurut Kis itu enak kali loh, Kak Bayu. Kis lagi di dalam rumah, ini kan kelihatan dalam, bukan di luar. Di luar di mana? Ada-ada aja kakak nih, lagi di rumah kak. Salam cantik dari Sulawesi Tengah, Sulteng. Sulteng itu nama kotanya apa Kak Saman? Aku Jalan Ramin. Oh, Kis tahu itu waktu Kis SMP. Kis sering sama teman Kis dulu ke jalan sana, ke Jalan Ramin tahu nggak Kak? Dulu waktu Kis SMP tuh kan Kis naksir sama seorang cowok kan. Nah, terus Kis tuh orangnya tuh dulu agresif, suka ngejar cowok. Terus daerah rumahnya tuh daerah dekat sana, daerah Ramin-Ramin tapi lupa masuk kemana gitu rumahnya. Cowoknya takut tahu sama aku. Kis dulu tuh gak sadar diri suka ngejar orang. Agak tergila-gila gitu. Makanya sekarang jadi orang malah yang kebalik kesukaan sama aku yang udah nggak segila itu. Dulu Kis yang suka ngejar-ngejar gitu tuh. Ika mengajari ulun masak singkong. Hmm, mun itu wani mani piro. Kawa aku melajari ikam. Wani piro dulu. Kak Ciang Ciang, halo. Salam cantik mau nggak nikah? Iya nggak mau. Mas Yoko ogah. Aku nggak mau nikah sama Mas. Aku lebih tertarik sama Diamond Bigo daripada nikah, Mas. Nggak mau, Mas aja ya. Cari cewek lain, Mas Yoko. Lala, 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 lala. Bisa-bisanya ada orang di Bigo mau nikah ya. Aneh-aneh loh. Kalian tuh kalau cari jodoh kemana, kek? Cari jodoh kok host Bigo. Kenapa nggak mau? Nggak menarik tawarannya. Apa enaknya nikah? Apa? Apa yang menarik menurut Kak Yoko deh? Kan Kak Yoko pengen nikah nih. Apa yang menarik dari dunia pernikahan menurut kakak? Kenapa kakak mau nikah? Apa yang akan bisa membuat kita tuh jadi, wow, aku mau nikah deh, kayaknya seru gitu, kayaknya enak, kayaknya nyaman, kayaknya aku maulah ke dunia itu gitu. Dunia lain. Dunia lain kan? Karena saat kita sendiri kan pasti beda dong dengan menikah. Jadi kalau aku rasa ada orang mau ke sana, kebahagiaannya bisa bikin dede. Aduh, kayaknya no deh. Bikinnya enak kan menurut kakak, tapi pas sudah jadinya repot ngurusnya. Ngurus sampai besar gitu, tanggung jawabnya besar. Tahu kakak nggak mikir ke sana. Cuma mikir saat buatnya doang kan. Nggak menarik, Kak Hamdan. Serius, Kak. Beneran nih Kak Yoman. Jadi bukan masalah apa ya nih menurut Ki saja. Kalau cowok pengen menikah cuma gara-gara tertarik pengen bikin anak, mendingan dipikir ulang deh. Soalnya apa? Hidup itu bukan cuma tentang bikin anaknya, tapi nanti ketika anaknya sudah jadi, itu di dalam perut sang wanita tuh 9 bulan 10 hari itu bukan waktu yang sebentar. Kita mesti tanggung jawab kepada istri kita itu, istri kakak nanti, gimana merawat itu anak dan istrinya, tanggung jawab kakak gimana. Ditambah nanti proses kelahiran itu semuanya butuh yang namanya effort segala hal, waktu, tenaga, dan biaya, Kak. Terus ditambah nanti pas anaknya lahir itu tidak berhenti di situ, Kak. Pemulihan sang istri itu yang pertama, kedua
Ini anak mau diapain lagi nih dari bayi ini? Apa mau dibiarin? Kita simpan ke mana atau diapakan itu bayi? Coba. Pernahkah kakak berpikir ke arah sana? Pasti kakak mikirnya yang penting buat aja, yang penting enak gitu kan. Tanpa mikir nanti ini anak mau dijadiin apa gitu. Apakah kakak akan bertanggung jawab dengan anak itu? Masalah ASI, makan, semua pampersnya, semua. Kalau kakak merasa diri kakak sendiri aja hari ini masih belum layak, menurut Kis pikir dulu untuk masalah ke arah buat anak. Ya, iya nggak mungkin diperam kan? Masa disimpan dalam karung, atau diplastikin, atau di mana, dimasukkan dalam lemari saja, atau disimpan aja di gudang, kan nggak mungkin. Atau kita kasihkan saja ke oma opanya bapak ibu kita, ke orang tua kita, atau suruh kakek neneknya yang tanggung jawab, suruh bilang, oh kakek nenek kami sudah berhasil membuatkan cucu untukmu, silahkan rawat. Nah coba pikir, kakek nenek sudah tua, udah kasihan, kita cuma jadi anak yang nggak tahu diri, kita bikin anak banyak-banyak lalu kita suruh kakek neneknya yang sibuk ngurus. Aduh kasihan bapak mama aku, nggak mau aku melihat bapak mama aku susah. Kasihan dia, bapak mama aku dulu sudah susah hidupnya dari kecil, tambah dia sekolah susah.